This particular World Cup, with 5 billion people watching it, can be the trigger for a positive. Gempar Asia, FIFA resmi anulir semua hasil Malaysia 2025. Ranking nyungsep, AFC siap menyusul. Sepak bola Harimau Malaya masuk tahun tergelap sepanjang sejarah. Biar tidak gagal paham, simak informasi selengkapnya. Tahun 2025 yang semula diharapkan menjadi titik balik kebangkitan sepak bola Malaysia, kini justru berubah menjadi mimpi buruk paling kelam dalam sejarah Harimau Malaya. Bukan karena kekalahan telak di lapangan, bukan pula akibat mandulnya lini depan atau rapuhnya pertahanan, namun karena satu bom waktu yang akhirnya meledak dan mengguncang Asia. Skandal 7 pemain naturalisasi yang dinyatakan tidak sah oleh FIFA. Keputusan itu datang seperti petir di siang bolong. FIFA resmi membatalkan seluruh hasil pertandingan Malaysia sepanjang 2025. Semua kemenangan dihapus, semua poin hangus, semua kerja keras lenyap dalam satu ketukan palu. Ranking FIFA auto nyungsep. Dan yang lebih mengerikan, ini belum akhir cerita. Sanksi lanjutan dari AFC disebut tinggal menunggu waktu. Dari harapan menuju kehancuran total. Awal 2025, publik Malaysia hidup dalam euforia. Tim nasional terlihat solid. Hasil positif mulai berdatangan. Media lokal ramai menyebut era baru Harimau Malaya. Naturalisasi 7 pemain disebut sebagai langkah strategis. Mereka dianggap simbol kemajuan, pengalaman Eropa, fisik mumpuni, mental tanding tinggi. Di atas kertas, Malaysia tampak siap bersaing di level Asia. Namun, di balik sorai-sorai itu, ada dokumen yang dipertanyakan, ada proses yang tidak sepenuhnya transparan, dan ada regulasi FIFA yang perlahan tapi pasti mulai mengetuk pintu. Titik balik. FIFA turun tangan. Masalah mulai mencuat ketika FIFA menerima laporan resmi terkait status 7 pemain naturalisasi Malaysia. Awalnya dianggap isu biasa, namun investigasi berkembang cepat. FIFA tidak menilai pemain dari paspor semata. Bagi FIFA, tim nasional adalah soal keterikatan nyata dengan negara, bukan sekedar kewarganegaraan administratif. Regulasinya jelas. Harus ada hubungan darah langsung, orang tua, kakek atau nenek, atau masa tinggal bertahun-tahun sesuai ketentuan. Semua harus dibuktikan dengan dokumen sah standar FIFA. Setelah pemeriksaan mendalam, FIFA sampai pada satu kesimpulan yang mengguncangkan. Tidak satupun dari 7 pemain tersebut mampu membuktikan hubungan darah dengan Malaysia. Tidak ada orang tua lahir di Malaysia, tidak ada kakek atau nenek yang terverifikasi, bahkan tidak ada bukti kuat bahwa garis keluarga mereka memenuhi regulasi FIFA. Malaysia bersikeras, tapi FIFA tetap tegas. Federasi Sepak Bola Malaysia menolak mentah-mentah tuduhan itu. Mereka menyatakan, pemain sudah disahkan secara hukum negara, sudah mengucap sumpah kewarganegaraan, sudah diakui pemerintah. Namun FIFA tidak bergeming. Bagi FIFA, hukum nasional tidak otomatis mengalahkan regulasi sepak bola internasional. Inilah titik benturan paling keras. Negara bilang sah, FIFA bilang tidak memenuhi syarat. Dan ketika menyangkut kompetisi internasional, suara FIFA adalah hukum tertinggi. Kesempatan sudah diberi, tapi yang jarang diketahui publik, FIFA sebenarnya tidak langsung menjatuhkan hukuman berat. Malaysia diberi kesempatan klarifikasi waktu melengkapi dokumen ruang pembelaan. Namun menurut FIFA, semua bukti yang diajukan tidak cukup kuat. Dan ketika batas toleransi habis, keputusan pun dijatuhkan. Palu FIFA, sanksi paling menyakitkan. Akhirnya, FIFA mengumumkan sanksi resmi. 7 pemain dinyatakan tidak sah tampil di level internasional, AFC dijatuhi denda,
Seluruh hasil pertandingan Malaysia sepanjang 2025 dianulir. Semua laga diubah menjadi kekalahan WO 0-3. Bukan sekedar dicoret, bukan sekedar dianggap imbang. Di atas kertas, Malaysia kalah 0-3 di semua laga tersebut. 3 laga paling disoroti. Ada 3 pertandingan yang menjadi simbol runtuhnya mimpi Malaysia. Versus China Taipei, versus Cape Verde, versus Palestina. Sebelumnya, Malaysia sempat meraih hasil positif. Ada kemenangan, ada poin, ada harapan. Kini, semuanya dianggap tidak pernah ada. Poin FIFA hangus total, klasemen berubah, statistik dihapus. Ranking FIFA, dari naik daun ke jatuh terjerembab. Dampaknya langsung terasa. Malaysia yang sempat naik beberapa strip di ranking FIFA, kini diprediksi akan turun drastis. Kehilangan momentum, sulit mendapatkan lawan uji coba berkualitas. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun runtuh dalam hitungan hari. Babak berikutnya, AFC OTW. Jika sanksi FIFA saja sudah menghantam keras, maka ancaman AFC jauh lebih menakutkan. Banyak pihak menilai, AFC hampir pasti akan mengikuti keputusan FIFA. Dan jika itu terjadi, konsekuensinya brutal. Hasil Malaysia di kualifikasi Piala Asia 2027 berpotensi dianulir. Klasemen grup berubah total. Tim lain otomatis diuntungkan. Dalam skenario ini, Vietnam disebut sebagai pihak paling diuntungkan. Tanpa bertanding ulang, posisi mereka bisa melonjak. Sementara Malaysia harus menelan pil pahit. Kerja keras di lapangan lenyap karena administrasi dan regulasi. AFC dalam tekanan besar. Banyak yang bertanya, apakah AFC berani memberi sanksi? Namun justru pertanyaan sebaliknya yang lebih menohok. Bagaimana mungkin AFC mengabaikan keputusan FIFA? Jika AFC memilih diam, kredibilitas dipertanyakan, standar ganda dituduhkan, otoritas FIFA dipermainkan. Maka bagi AFC, pilihannya nyaris tidak ada. AFM melawan, surat protes dikirim. Di tengah badai, AFM tidak tinggal diam. Mereka mengirim surat resmi ke FIFA, meminta penjelasan, menuntut keadilan. Narasi AFM jelas, sepak bola Malaysia merasa terus dihambat dan dipersulit. Mereka menegaskan tidak ada niat curang. Semua proses dilakukan lewat jalur hukum nasional. Ini hanyalah perbedaan sudut pandang hukum. Pandangan luar bukan korban tapi resiko sendiri. Namun banyak pengamat internasional melihatnya berbeda. FIFA bukan baru pertama kali menindak kasus seperti ini. Aturannya jelas, resikonya diketahui semua federasi. Jika proses dipaksakan, jika dokumen tidak kuat, maka sanksi hanya waktu menunggu. Dalam kacamata ini, Malaysia bukan korban. Mereka hanya menuai konsekuensi dari keputusan sendiri. Yang paling terluka, pemain dan supporter. Yang paling menderita bukan pejabat federasi, melainkan pemain yang bertanding jujur, supporter yang berharap besar. Gol yang dicetak, dihapus. Kemenangan yang dirayakan, dibatalkan. Harapan menuju Piala Asia, kini di ujung tanduk. Pelajaran keras untuk Asia Tenggara. Kasus ini jadi peringatan keras bagi semua negara di kawasan. Naturalisasi bukan jalan pintas tanpa risiko. Tanpa proses rapi, tanpa kepatuhan penuh pada aturan FIFA, hukuman tinggal menunggu waktu. Penutup, tahun paling kelam Harimau Malaya. Sekarang hanya satu hal yang ditunggu dunia sepak bola Asia. Apakah AFC akan menyusul dengan sanksi lanjutan? Apapun keputusannya nanti, satu hal sudah tak terbantahkan. Tahun 2025 akan selalu dikenang sebagai tahun paling kelam dalam sejarah sepak bola Malaysia. Bukan karena kalah bertanding, tapi karena kalah dalam satu hal yang paling fatal, administrasi dan regulasi.